Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesempatan untuk menjalani kehidupan di dunia ini sebagai ladang amal menuju akhirat. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Hidup menurut Islam bukan sekadar menjalani hari demi hari, tetapi merupakan amanah dan perjalanan spiritual yang syarat makna. Islam mengajarkan bahwa kehidupan di dunia adalah ujian, tempat kita menanam amal untuk dipanen di akhirat. Oleh karena itu, setiap detik dalam hidup ini adalah kesempatan berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki diri, dan memberi manfaat kepada sesama. Dengan pemahaman ini, mari kita renungkan dan jalani kehidupan dengan penuh kesadaran, tujuan dan keikhlasan, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tujuan hidup menurut Islam 1. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan utama hidup seorang Muslim adalah untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. QS Az-Zariyat 56. Ibadah tidak hanya dalam bentuk ritual, seperti salat dan puasa, tetapi juga dalam setiap aktivitas sehari-hari jika diniatkan karena Allah. 2. Menjadi khalifah di bumi. Manusia diciptakan sebagai pemimpin dan penjaga bumi. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." QS Al-Baqarah 30. Artinya kita diberi amanah untuk menjaga alam, menegakkan keadilan, dan membawa manfaat bagi sesama makhluk. 3. Mencari ridha Allah dan kesuksesan akhirat. Kesuksesan sejati dalam Islam bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Maka segala usaha dan cita-cita hendaknya diarahkan untuk mendapat ridha Allah dan surganya. Barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia beriman, maka usaha mereka itu akan dibalas dengan baik. QS Al-Isra 19. 4. Menebar kebaikan dan memberi manfaat. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain." HR Ahmad. Ini menunjukkan bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang kontribusi dan manfaat untuk orang lain. Tanggung jawab dan amanah. Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan. Salah satunya adalah pentingnya tanggung jawab dan amanah. Dua hal ini merupakan ciri orang yang beriman dan akan menjadi pertimbangan utama di hadapan Allah pada hari kiamat. 1. Tanggung jawab dalam Islam. Tanggung jawab, mas'uliyah, berarti kesanggupan seseorang untuk menunaikan kewajiban sesuai dengan peran dan posisinya. Setiap Muslim memiliki berbagai bentuk tanggung jawab. Di antaranya, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintahnya seperti salat, puasa, zakat, dan menjauhi larangannya. Tanggung jawab kepada diri sendiri, menjaga akhlak, kesehatan, waktu, dan potensi yang diberikan oleh Allah. Tanggung jawab kepada keluarga, memberi nafkah, mendidik anak, dan memperlakukan keluarga dengan adil dan kasih sayang. Tanggung jawab kepada masyarakat, bersikap jujur, adil, membantu sesama, serta tidak berbuat kerusakan. Tanggung jawab kepada lingkungan, tidak merusak alam, menjaga kebersihan dan kelestariannya. 2. Amanah dalam Islam. Amanah berasal dari kata amanah yang berarti kepercayaan atau sesuatu yang dititipkan. Dalam Islam, amanah mencakup segala hal yang dipercayakan kepada seseorang, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Bentuk-bentuk amanah. Amanah terhadap Allah, menjalankan agama dengan benar. Amanah terhadap sesama manusia, menjaga rahasia, menepati janji, tidak menyalahgunakan jabatan atau kepercayaan. Amanah terhadap tugas atau pekerjaan, melaksanakan tugas dengan jujur, profesional, dan penuh tanggung jawab. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. QS An-Nisa 58. Tiada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tiada agama bagi orang yang tidak menepati janji. HR Ahmad. Dalam Islam, tanggung jawab dan amanah bukan hanya urusan dunia, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Keduanya adalah cermin keimanan dan akhlak mulia seorang Muslim. Menjaga hubungan dengan Allah,
Hablum minallah, dalam Islam, menjaga hubungan dengan Allah adalah fondasi utama kehidupan. Hal ini dilakukan dengan salat, ibadah utama sebagai bentuk komunikasi langsung dengan Allah, membaca dan mengamalkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, berzikir dan berdoa, tanda bahwa hati senantiasa terhubung dengannya, taat dan ikhlas, menjalani perintahnya dengan ikhlas, serta menjauhi larangannya, tawakal, menyerahkan hasil usaha kepada Allah setelah berikhtiar, menjaga hubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak dalam bermuamalah, bersikap jujur, adil, dan amanah, menunaikan hak orang lain, seperti menghormati orang tua, menyambung silaturahmi, dan tolong-menolong, menjaga lisan dan perbuatan, tidak menyakiti hati orang lain, menghindari ghibah, iri, dan dengki, menebar kasih sayang dan perdamaian. Islam mengajarkan keseimbangan dalam menjalani hidup, yaitu dengan menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dan penciptanya, serta dengan sesama makhluk. Seorang Muslim sejati adalah yang baik hubungannya dengan Allah dan baik akhlaknya terhadap manusia. Menjauhi hal-hal yang dilarang dalam kehidupan Islam adalah bagian dari menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bentuk nyata dari keimanan seorang Muslim. Dalam kehidupan sehari-hari, Islam memberikan panduan yang lengkap agar umatnya hidup dengan cara yang bersih, bermoral, dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Berikut beberapa hal yang dilarang dalam kehidupan Islam, beserta penjelasan singkatnya. 1. Syirik, menyekutukan Allah. Dosa terbesar dalam Islam, contoh, menyembah berhala, percaya pada dukun, atau mempercayai ramalan. 2. Meninggalkan salat. Salat adalah tiang agama. Meninggalkannya adalah dosa besar. 3. Zina. Hubungan di luar pernikahan dilarang keras karena merusak moral dan struktur keluarga. 4. Mencuri dan merampok. Mengambil hak orang lain tanpa izin adalah kejahatan besar. 5. Membunuh tanpa hak. Islam sangat menghargai nyawa manusia. 6. Minuman keras dan narkoba. Segala yang memabukkan dan merusak akal dilarang. 7. Riba. Bunga uang, transaksi yang mengandung riba merugikan dan tidak adil. 8. Ghibah dan fitnah, menggunjing, membicarakan keburukan orang lain atau menyebar berita bohong sangat dilarang. 9. Durhaka kepada orang tua, tidak berbakti kepada orang tua merupakan dosa besar. 10. Sombong dan takabur, merasa lebih baik dari orang lain dan meremehkan sesama tidak disukai Allah. 11. Bermusuhan dan dengki. Islam mengajarkan untuk saling memaafkan dan menjauhi iri hati. 12. Pergaulan bebas dan pakaian tidak sopan. Islam mengatur batasan pergaulan dan menekankan pentingnya menutup aurat. Menjauhi hal-hal yang dilarang dalam kehidupan Islam adalah wujud ketaatan seorang Muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan-larangan tersebut bertujuan untuk menjaga kemurnian akidah, melindungi akhlak, serta menciptakan kehidupan yang damai dan teratur. Dengan menjauhi perbuatan dosa seperti syirik, zina, mencuri, berkata bohong, dan lainnya, seorang Muslim akan mendapatkan ketenangan hidup, keberkahan, serta keselamatan di dunia dan akhirat. Sikap ini juga mencerminkan ketakwaan dan kesungguhan dalam menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam kehidupan Islam, berusaha, ikhtiar, dan tawakal adalah dua konsep yang saling melengkapi. Keduanya merupakan bagian dari ajaran penting dalam menjalani hidup sebagai seorang Muslim. 1. Berusaha, ikhtiar. Berusaha berarti melakukan segala daya dan upaya secara maksimal untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan akal, tenaga, dan sumber daya yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. 1. Berusaha, ikhtiar. Berusaha berarti melakukan segala daya dan upaya secara maksimal untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan akal, tenaga, dan sumber daya yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dalil Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Qus, Ar-Ra'd 11. Islam tidak mengajarkan untuk berpangku tangan atau menyerah tanpa usaha. Justru kita diperintahkan untuk bekerja keras, belajar, dan berjuang. 2. Tawakal. Tawakal adalah menyerahkan hasil dari usaha kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan penuh keyakinan bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik menurutnya, dalil Al-Quran, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. QS Al-Maidah 23. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal dilakukan setelah ikhtiar maksimal, bukan sebelum atau tanpa ikhtiar. Contoh, dalam kehidupan, seorang pelajar belajar keras untuk ujian, ikhtiar, lalu ia berdoa dan menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah, tawakal. Jika ia berhasil, itu adalah takdir yang terbaik. Jika belum, ia tetap bersabar karena yakin Allah punya rencana yang lebih baik. Ikhtiar tanpa tawakal bisa membuat orang sombong dan lupa bahwa Allah penentu segalanya. Tawakal tanpa ikhtiar adalah bentuk kemalasan dan bukan ajaran Islam. Keseimbangan antara keduanya adalah kunci sukses dunia dan akhirat dalam Islam. Dalam Islam, ilmu memiliki kedudukan yang sangat mulia dan penting dalam kehidupan. Berikut beberapa alasan mengapa ilmu begitu penting menurut Islam. Yang perintah pertama dari Allah adalah membaca. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, bacalah. QS Al-Alaq 1. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sejak awal. 2. Ilmu meninggikan derajat. Allah berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. QS Al-Mujadilah 11. Artinya, orang berilmu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. 3. Ilmu sebagai jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. HR Muslim 4. Ilmu lebih utama dari ibadah tanpa ilmu. Satu orang alim lebih baik dari 1000 ahli ibadah. Ini menunjukkan bahwa ilmu adalah fondasi amal yang benar. 5. Menjadi sumber petunjuk dan cahaya. Ilmu menerangi kehidupan dan membantu membedakan antara yang benar dan salah. Tanpa ilmu, seseorang bisa tersesat. 6. Ilmu menjaga dan membimbing. Orang yang berilmu akan lebih mampu menjaga dirinya dari dosa dan kesalahan, serta membimbing orang lain menuju kebaikan. Secara keseluruhan, ilmu dalam Islam bukan hanya penting untuk urusan duniawi, tetapi juga sebagai bekal untuk akhirat. Islam mendorong umatnya untuk terus belajar dan mengamalkan ilmu dengan niat yang benar. Dalam Islam, akhirat merupakan tujuan akhir dan tempat kembali setiap manusia setelah kehidupan di dunia. Konsep ini sangat penting dan menjadi landasan dalam ajaran Islam, karena kehidupan dunia dianggap sementara dan sebagai ujian untuk menentukan nasib seseorang di akhirat kelak. Berikut adalah penjelasan mengenai akhirat sebagai tujuan akhir dalam kehidupan menurut Islam. 1. Hakikat akhirat. Akhirat adalah kehidupan abadi setelah kematian. Di sana, setiap manusia akan dibangkitkan, dihisab, diperiksa amal perbuatannya, dan diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia, baik berupa pahala, surga, maupun siksa, neraka. 2. Tujuan hidup Muslim. Muslim hidup di dunia dengan tujuan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan perintahnya. Semua amal perbuatan yang dilakukan di dunia memiliki konsekuensi di akhirat. Karena itu, setiap tindakan diukur dengan standar halal dan haram, serta niat yang ikhlas karena Allah. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. QS Az-Zariyat 56. 4. Hisab dan balasan. Setelah kiamat, akan ada hari pembalasan, Yaumul Hisab. Semua amal manusia akan ditimbang, dan hanya orang-orang yang amal baiknya lebih berat yang akan masuk surga. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. QS Az-Zalzalah 7-8. 5. Surga dan neraka. Surga, Jannah, adalah tempat penuh kenikmatan abadi bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Neraka, Jahannam, adalah tempat siksa bagi orang yang kufur, bermaksiat, dan lalai dari perintah Allah. Dalam Islam, akhirat adalah tujuan utama dari kehidupan. Dunia hanyalah tempat singgah sementara untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan yang sebenarnya di akhirat.
Oleh karena itu, seorang muslim diajarkan untuk selalu menjaga amal, niat, dan keimanan agar bisa meraih kebahagiaan hakiki di kehidupan akhirat nanti. Kehidupan menurut Islam adalah sebuah perjalanan yang memiliki tujuan mulia, yaitu meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memandang kehidupan sebagai amanah dan ujian, di mana setiap individu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Nilai-nilai utama dalam kehidupan Islam mencakup keimanan, ketakwaan, kejujuran, keadilan, serta kepedulian terhadap sesama. Islam juga menekankan keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, mendorong umatnya untuk hidup secara produktif, menjaga akhlak, serta selalu berpegang pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dengan menjalani hidup sesuai ajaran Islam, seorang Muslim akan mencapai kebahagiaan sejati di dunia dan keselamatan di akhirat. Hidup di dunia hanyalah sementara, tempat kita diuji dalam iman, amal, dan kesabaran. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati, dan kehidupan akhirat adalah tujuan sejati dari perjalanan ini. Islam mengajarkan agar kita senantiasa memperbaiki diri, memperbanyak amal syaleh, serta memohon ampunan atas segala dosa. Saat ajal menjemput, semoga kita dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam iman, dengan hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Hidup di dunia hanyalah sementara, tempat kita diuji dalam iman, amal, dan kesabaran. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati, dan kehidupan akhirat adalah tujuan sejati dari perjalanan ini. Islam mengajarkan agar kita senantiasa memperbaiki diri, memperbanyak amal syaleh, serta memohon ampunan atas segala dosa. Saat ajal menjemput, semoga kita dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam iman, dengan hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal kebaikan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menempatkan kita di surganya yang kekal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.